an-nasa as-sihra. Di ayat ini jelas-jelas Allah berfirman bahwa syaitanlah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi bila mereka mampu mengajarkan manusia ilmu sihir, pasti setan bisa menyihir manusia. Ini adalah kejahatan setan yang kedua. Maka jangan heran, saudaraku yang kami muliakan, bila hari ini kita sakit mendadak dan sakit itu tidak ditemukan obatnya, diperiksa di laboratorium, dicek oleh dokter ahli dengan peralatan yang serba lengkap, ternyata tidak ditemukan penyakitnya, padahal yang bersangkutan betul-betul merasakan sakit yang nyata, dan diobati dengan berbagai macam obat medis yang ada, nggak sembuh-sembuh. Ini adalah suatu keanehan. Maka kita wajib berprasangka buruk kepada syaitan bahwa ini jelas ada mereka di belakang ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga, kemampuan syaitan yang terlaknat dalam rangka anarkismenya kepada manusia adalah melakukan penghimpitan. Dia himpit sehingga manusia itu menjadi lumpuh, tidak mampu bergerak, ya, tidak mampu berkutik, bahkan bisa-bisa bernafas pun menjadi tidak sanggup. Ini jelas adalah gangguan syaitan. Menghimpit. Kemudian yang keempat, mencekik. Yang kelima, menyumbat, ya. Mencekik, menyumbat, menghambat. Ini adalah kemampuan syaitan yang sangat jahat kepada manusia. Terjadi sehingga sering kita mendengarkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, penyempitan sel-sel dan saraf-saraf manusia, ya, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ini seluruhnya adalah makar di antara makar-makar syaitan. Coba kita baca satu persatu tadi. Mulai dari menyihir, menghimpit, mencekik, menjepit, menyumbat, ya, bahkan sampai kepada tingkat mematikan dan membunuh, ya. Ini semuanya adalah kemampuan-kemampuan jahat dari syaitan yang terlaknat. Nah, kita dalam rangka mengantisipasi kejahatan Dajjal di akhir zaman ini, sebenarnya nggak pun karena ada Dajjal, syaitan ini tetap akan bekerja keras untuk bagaimana manusia dari anak keturunan Adam ini tersiksa dalam hidupnya, karena musuh yang paling nyata Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah syaitan. Sejahat apapun kita, sekafir apapun kita, kita tidak beriman kepada Allah, tidak ada ketaatan pada Allah, bahkan ahli maksiat, tetap saja syaitan inginkan kita menderita. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita orang beriman, apalagi kalau kita orang yang taat dan soleh, apalagi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor satu prioritas adalah menyerang kita. Tapi alhamdulillah agama ini telah dilengkapi oleh Allah dengan berbagai macam piranti lunak yang apabila kita berpegang erat dengan piranti-piranti lunak yang telah diajarkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa disakiti oleh siapapun, apalagi oleh syaitan yang terlaknat. Kita tidak akan bisa diselewengkan oleh mereka, dibuat menyimpang oleh mereka. Yang penting kita harus ada ilmunya. Saudara-saudaraku yang kami cintai, kami mencontohkan beberapa makar syaitan dalam ketika menyakiti manusia. Dia buat orang ini sangat pelupa, luar biasa pelupanya, pelupa akut. Bahkan sampai ketika lupanya, dia masih menggenggam handphone, dia masih memegang kunci, dia sudah panik mencari di mana HP-nya, di mana kuncinya, padahal dia masih pegang itu HP, masih pegang itu kunci. Ketemu sama istrinya, dia tidak tahu ini istrinya atau bukan. Padahal hari-hari dia berjumpa. Ini jelas adalah gangguan syaitan yang terlaknat. Ada beberapa kriteria yang rasanya perlu saya sampaikan. Ini sihir setan apa tidak? Ini ada unsur sihir apa tidak? Gampang, insya Allah ta'ala. Yang pertama kita lihat, jadi kata kuncinya tetap saja kepada kalimat tidak normal, ya. Satu, apabila yang bersangkutan terhalang kelancaran kehidupannya secara tidak normal. Contohnya bagaimana? Contohnya, ada wanita muda, cantik, ya, berpendidikan, cerdas, keluarganya keluarga sukses, keluarga terhormat, dan sudah S1, mungkin S2, spesialis dalam satu bidang tertentu. Tapi anehnya, kenapa wanita ini tidak pernah ketemu jodohnya? Nah, ini contoh ya. Padahal dia semuanya lengkap. Dia baik, kaya, sukses, berprestasi, tapi kenapa tidak ketemu jodohnya? Asal jumpa dengan orang yang akan menikahinya, tiba-tiba orang itu berbalik hati. Tiba-tiba orang itu melihatnya seperti genderuwo, nenek-nenek peot yang mengerikan. Atau tiba wanita ini sudah tidak saja ada keinginannya. Ini contoh ya. Atau mungkin contoh yang lainnya agak serupa, di mana terhalang dan terhambat jalan kehidupannya. Dia tamatan S2 dari Oxford umpamanya, dan dia punya prestasi yang seabrek-abrek. Kemudian dia melanjutkan sampai ke tingkat doktor, spesialis umpamanya di bidang otomotif. Dia sudah belajar ke Jerman juga, dia sudah belajar ke Jepang dan sebagainya. Kemampuannya selangit. Lalu dia buka di tengah kota, di pusat keramaian, ya, di bagian yang paling strategis, dan dia buka sebuah
bengkel otomotif yang paling canggih, ya, dengan biaya yang sangat terjangkau untuk seluruh jenis kendaraan dan merek. Seharusnya, dan dia datangkan pula orang-orang ahli dan handal yang akan bekerja bersamanya. Seharusnya banyak dong yang merapat dan menitipkan mobilnya untuk diperbaiki di sana. Tapi yang terjadi apa? Orang lalu lalang saja, tempatnya selalu sepi. Bahkan ketika ditanya kepada orang-orang yang mobilnya rusak, kenapa kamu tidak masukkan ke bengkel anu? Mereka mengatakan, bengkel apa? Kami bahkan tidak melihat ada bengkel di situ. Sampai-sampai orang lalu lalang nggak melihat di situ ada bengkel. Berarti ini ada pengganggu yang menjadikan jalan kehidupan orang ini terhalang. Maka kita dapat pastikan ini sudah ada unsur kerjaan syaitan. Sudah ada permainan sihir di situ. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, itu hanya sebagai contoh. Banyak contoh-contoh lain yang agak mirip dan serupa. Yang kedua yang tidak normal adalah di bidang kesehatan. Seperti yang kami katakan tadi, ya, dia betul-betul sangat tersiksa dan menderita. Sementara dokter mengatakan kamu tidak apa-apa. Dicek di labor, diperiksa dengan peralatan canggih kedokteran, kamu tidak ada kendala apa-apa. Padahal dia sangat tersiksa dan menderita. Bahkan ada orang yang lumpuh mendadak, tidak diketahui penyebabnya. Dicek oleh dokter juga tidak ada masalah apa-apa. Ternyata orang ini mengalami gangguan sihir atau gangguan syaitan yang terlaknat, atau penyakit yang tidak sembuh-sembuh dengan obat apa saja. Tidak sembuh-sembuh. Yang ketiga, kita bisa menyaksikan orang ini mengalami perubahan mental secara tidak normal, ya. Perubahan mental, mendadak saja pengen bunuh diri terus. Mendadak saja dia pengen mengurung diri dan tidak memiliki kepercayaan diri. Mendadak saja dia benci kepada seluruh orang, benci kepada seluruh laki-laki, benci kepada seluruh wanita. Ini padahal tidak normal, ya. Menjadi tidak normal. Dulunya dia normal, tiba-tiba dia menjadi suka dengan sejenis. Terjadi perubahan mental dan karakter yang tidak pernah sebelumnya ada. Maka ini jelas adalah gangguan jin yang syaitan. Kita harus yakinkan itu dan kita harus merasa pasti ini pasti syaitan yang ada di dalamnya. Ini pasti gangguan sihir daripada syaitan-syaitan terlaknat, atau gangguan para dukun-dukun yang menggunakan jasa para setan dan jin yang terlaknat. Yang keempat, saudaraku, mengalami halusinasi dan mimpi-mimpi yang mengerikan. Sehingga sampai ke tingkat di mana dia bisa jadi dia berjalan di dalam mimpinya dan dia melakukan hal yang membahayakan nyawanya. Atau bisa jadi dia mengalami halusinasi atau bisikan-bisikan yang sangat kuat, di mana bisikan itu mengajaknya bunuh, ya, atau bunuh dirimu. Ini adalah hal-hal yang sangat positif dan pasti orang ini sudah dikuasai oleh syaitan, sudah diganggu oleh jin yang terlaknat, ya, jin-jin jahat. Saudaraku yang kami muliakan, maka dalam hal ini alhamdulillah Islam selalu memberikan solusi. Nabi Muhammad SAW kena sihir, Nabi kena sihir, maka siapa lagi kita? Sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Ayub alaihissalam juga diganggu habis-habisan oleh syaitan sehingga mengalami sakit yang sangat parah, sakit yang hampir saja merenggut nyawanya setelah sebelumnya merenggut segala-galanya dari kehidupannya. Tapi pada akhirnya Allah menolong para nabi-nabinya dan Allah menolong para hamba-hambanya. Yang terjadi pada Nabi Ayub, dengan kesabaran yang luar biasa, dengan syukurnya yang tidak pernah berhenti dari lisannya, dengan zikir dan doanya kepada Allah, Allah angkat semua gangguan itu dan Allah menangkan kembali Nabi Ayub alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Hampir saja beliau meninggal dunia. Panas yang luar biasa dialami oleh Nabi Muhammad, sakit yang luar biasa. Ternyata turunlah malaikat Jibril memberitahu kamu kena sihir. Kemudian diberikan ajaran kepada Nabi Muhammad SAW dari langit, di mana diturunkan 3 qul dan diperintahkan bacalah ini. Dan kemudian dikasih tahu bahwa kamu terkena sihir, sihirnya ada di bawah batu di dalam sumur. Nabi pun menyuruh para sahabat mendapatkan ikatan-ikatan di bawah batu dalam sumur itu. Setelah didapatkan dimusnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi pun lepas daripada ikatan sihir tersebut. Bila selevel Nabi Muhammad saja kena, selevel para nabi-nabi saja bisa diserang, maka apalagi kita. Nah, saudaraku yang kami muliakan, kami cintai, dalam pembicaraan kita yang kali ini, saya sebenarnya merasa bahagia dan bangga sekali dapat mengajarkan kepada umat perkara-perkara gaib, yang mana perkara ini sesungguhnya tidak boleh dianggap remeh. Perkara yang harus kita ambil kepedulian yang serius, di mana perkara ini bisa menjadi benteng apabila kita mengetahui kunci-kunci dan ilmunya. Ingat sekali lagi, ini adalah akhir zaman. Makar-makar mereka semakin kuat, setan-setan terjahat telah dilepaskan, dan mereka bergentayangan ke seluruh muka bumi menguatkan dan mengencangkan kejahatan.